Halo bro, hari ini saya akan melanjutkan alur cerita God Level Assassin chapter ke-18 sampai 19. Di cerita sebelumnya, Shadow bertemu dengan seorang wanita bernama Anyu dengan nickname Justice Execution, satu-satunya hidden job, Dragon Swordsman. Lalu cerita berlanjut. Di scene lainnya diperlihatkan, seorang wanita pengikut setia Song Fei berteriak setelah melihat pengumuman di HP-nya. Lalu dia berkata ke teman-teman lainnya di grup pengikut Song Fei, "Astaga, guys, kalian sudah lihat pengumuman resmi itu belum? Masa hidup dalam game God Forsaken itu benar-benar nyata. Kalau habis di dunia nyata juga akan mati." "Apa? Bukankah ini cuma game?" "Aku menyerahkan seluruh masa hidupku kepada Opa Song Fei. Masa hidupku hanya tinggal beberapa tahun lagi. Aku membunuh banyak pemain lainnya. Dan aku memiliki status killer. Mati satu kali sama saja dengan kehilangan 2 kali masa hidup. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kehilangan begitu banyak setelah mati 3 kali? Meski begitu, masa hidupku hanya beberapa tahun. Sialan, aku ini tank mage di game. Aku selalu menyerbu ke depan. Aku membunuh banyak orang dan mati berkali-kali. Sekarang aku hanya punya 1 hari untuk hidup. Jika masa hidup di reset ke 0, kau akan mati." "Tidak, ini tidak benar, sama sekali tidak. Aku tidak percaya." Lalu dia terkejut melihat informasi Song Fei di HP-nya. "Hah? Song Fei membeli masa hidup? Bagus, aku akan mencari Opa Fei. Dia pasti akan membantuku. Aku akan berdandan dengan kostum pemandu sorak Song Fei dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oh, dan ada juga bra anti tembus super tipis terbaru dari Song Fei. Jreng-jreng, Opa Song Fei, aku datang." Scene kemudian berpindah ke kediaman Xiao Yu. Xiao Yu sudah terbangun dan berkata, apakah aku sudah kembali ke dunia nyata? Rasanya masih agak bingung." Xiao Yu melihat HP-nya dan berkata, "Wah, jika berdasarkan nilai tukar sekarang, 1 hari masa hidup bisa dijual 15.000. Sekarang saya punya 200 hari masa hidup. Saya sudah menjadi miliuner." Lalu kemudian Qin Xiaoyu terkejut melihat percakapan grup di HP-nya. "Ya ampun, Shadow membunuh Opa Song Fei dan membunuhnya sampai 3 kali? Orang bodoh itu bilang padaku, kalau umurmu habis di dalam game, kau juga akan mati di dunia nyata." Song Fei awalnya punya 100 tahun masa hidup tidak diperdagangkan, tapi setelah mati 3 kali, tinggal tersisa 12 tahun lebih sedikit saja. Opa Song Fei? Tidak. Tapi, kenapa Shadow ingin membunuh Opa Song Fei? Dan kalau lihat dari obrolan grup, dia dibunuh 3 kali oleh puluhan orang yang mengepungnya. Ini sangat menakutkan. Bagaimana bisa sekuat ini? Lalu tiba-tiba ada pesan informasi grup dari wanita berbaju merah sebelumnya. Dia pengirim pesan, "Guys, Opa Song Fei butuh bantuan sekarang. Bagi yang berada di kota Jianghai, kalian bisa pergi menemui Opa dan menjual masa hidup yang dapat diperdagangkan kepadanya. Opa Song Fei sekarang ada di alun-alun Dajiang. Rasio pembelian masa hidup adalah 1:10.000. Girls, ini adalah kesempatan untuk menghasilkan uang dan juga membantu Opa Song Fei." Kini Xiao Yu telah bersiap-siap. Opa Song Fei ternyata ada di alun-alun Dajiang yang tidak jauh dari sini. "Tidak bisa, aku tidak bisa diam saja melihat masa hidupnya habis. Aku harus membantu Opa Song Fei." Xiao Yu berlari menuju alun-alun dan berkata, "Untung saja aku tipu pria-pria tolol itu dari tim Wang Meng. Sekarang aku punya lebih dari 200 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Ini bisa digunakan untuk membantu Opa Song Fei." Scene lalu berpindah. Diperlihatkan monster berbentuk udang tertebas. Ternyata itu serangan dari Shadow. Kini Shadow sedang membantai monster-monster laut dan dengan mudah mengalahkannya. Lalu notifikasi sistem muncul, "Selamat, Anda telah naik ke level 10. Atribut 4 dimensi Anda plus 2, memperoleh 5 poin atribut gratis, dan Anda telah membuka karir advancement." Lalu notifikasi pengumuman global memberikan informasi bahwa player Shadow menjadi pemain pertama yang mencapai level 10. Para player yang melihatnya berkata, "Benar saja, itu Shadow lagi. Dia adalah orang pertama yang membunuh di level gold, dan dia juga orang pertama yang mencapai level 10 di dunia. Bos Shadow sangat kuat.
Dan aku baru saja mendengar bahwa dia membunuh bintang kecil Song Fei beberapa kali. Lalu pria di belakang berkata, Song Fei kan? Orang itu pantas mendapatkannya. Lalu seorang pria brewok berkata, ah, sial. Shadow ini sebenarnya dari Daxia. Sial. Aku satu-satunya hidden class Smith dan sekarang aku baru level 8. Ada apa dengan Shadow? Di antara 1,5 miliar orang di negara kami, apakah tidak ada satu orang pun yang dapat mengejar Shadow? Lalu kembali diperlihatkan Shadow telah menggunakan 13 poinnya untuk meningkatkan skill backstab. Kini damage serangan dari belakang meningkat sampai 50%. Shadow kemudian berkata, masa hidup dapat diperdagangkan hanya lebih dari 7.000 hari, yang sama sekali tidak cukup. Lalu diperlihatkan informasi statistik Shadow, satu-satunya profesi tersembunyi level 10. Kekuatan 39 dengan kelincahan 111. Shadow berkata, jika kau ingin meninggalkan kota awal, kau harus mengumpulkan 7 orang level 10 untuk membuka susunan teleportasi ke God's Abandoned Continent. Level tertinggi saat ini hanya level 7. Jadi kita harus menunggu beberapa saat. Benar, mari kita kembali ke kenyataan dan selesaikan satu masalah terlebih dahulu. Shadow perlahan-lahan menghilang, lalu berpindah terbangun di dunia nyata. Shadow atau Qin Feng, nama asli di dunia nyata, kini terbangun. Dikarenakan Shadow kini sudah mencapai level 10. Artinya dia bisa membawa dan memakai kekuatannya dalam game ke dunia nyata. Setelah membuka mata, notifikasi sistem muncul. Apakah Anda ingin menghabiskan masa hidup yang dapat diperdagangkan dan mengekstrak kemampuan tersebut menjadi kenyataan? Shadow menjawab, ya. Lalu Shadow melihat list yang dapat diekstrak. Dan Shadow memilih ekstrak profesi yang menghabiskan 1000 hari masa hidup. Lalu Shadow mengekstraksi ke level 2. Dan telah menghabiskan 2000 hari masa hidup. Selanjutnya, ekstrak skill. Secara logika, makin tinggi tingkat skill, makin banyak masa hidup yang dihabiskan untuk mengekstraknya, dan bahkan dapat meningkat secara eksponensial. Aku tidak menyangka bahwa masa hidup yang aku konsumsi saat mengekstraksi skill benar-benar dihitung berdasarkan tingkatan awal skill daripada dihitung berdasarkan tingkat skill setelah evolusiku. Shadow Stealth hanya memerlukan 900 hari paling dasar. Skill yang diekstraksi adalah tingkat platinum yang disinkronkan dengan game. Lalu Shadow menghabiskan 900 hari masa hidup dan mengekstrak skill Stealth, sebuah skill kamuflase, dan menghabiskan 2260, 2 hari masa hidup mengekstrak skill Venom Dart. Shadow berkata, tersisa ada 1292 hari tersisa masa hidup, dan tidak ada sesuatu yang lain yang dapat diekstraksi saat ini. Itu adalah sesuatu yang bagus untuk mengekstraksi Shadow Stealth tingkat platinum dengan mengorbankan skill yang lebih rendah. Sekarang nilai fisik dasarku 2 kali lipat dari orang biasa, dan agility-ku mencapai 32 poin, yang telah melampaui batas manusia. Dengan skill Stealth tanpa batas dan Venom Dart yang dapat dilepaskan hingga jarak 14 meter, aku pasti dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Song Fei. Song Fei membeli masa hidup dengan agresif. Apakah dia berencana datang padaku saat login? Alun-alun Dajiang, berjarak sekitar 7 atau 8 km dariku. Dengan kecepatanku saat ini, aku hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk berlari ke sana. Tiba-tiba HP Shadow bergetar dan dia berkata, Hu Qibin, atasan perusahaan yang mengandalkan atasannya untuk mendapatkan kekuasaan. Dia mengirimiku pesan, Qin Feng, apakah kau sudah menumbuhkan sayap? Kau bahkan tidak menjawab telepon? Nona muda menyukaimu, itu berkah bagimu, dan kau tidak berani bekerja sama. Segera telepon kembali, atau aku... Belum selesai, Shadow membaca pesan itu, dia langsung berkata, bodoh. Lalu memblokirnya. Qin Feng berjalan dan melemparkan HP-nya lalu berkata, orang-orang ini akan segera menyadari kebenaran dari God Forsaken Game. Scene kemudian berpindah ke acara besar Song Fei di alun-alun. Para penggemar bersorak memanggil nama Song Fei. Dari segala penjuru, semua mengagumi Song Fei. Terlihat Song Fei dan seorang wanita sedang duduk di atas panggung. Lalu seorang wanita duduk di samping Song Fei berkata, Song Fei, kakak, ku dengar kamu dibunuh 3 kali oleh Shadow di game God Forsaken?
Jangan khawatir, aku akan mengirim orang untuk menyelidiki identitas sebenarnya dari Shadow itu. Oh, bagaimana penyelidikannya? Wanita itu kemudian berkata, aku telah mengirim seseorang ke kota Yinghuo untuk menghubunginya. Kami akan menawarkan angka yang tidak dapat ditolaknya. Ketika dia datang untuk mengambil uangnya, kita akan menangkapnya. Lalu kami akan meminta saudara Song Fei untuk datang dan memberinya kesempatan melampiaskan amarah. Pastikan untuk memberitahuku ketika saatnya tiba. Aku dengar kau, Dajiang Industry, telah menggunakan metode ini untuk mengendalikan beberapa pemain dan membuat mereka bekerja untukmu secara gratis. Mereka semua idiot, sangat tidak berguna hingga mereka tidak akan berumur panjang. Lebih baik di pihak Kak Song Fei. Begitu banyak wanita yang rela menyerahkan nyawanya untuknya, bahkan rela mati demi dirimu. Song Fei kemudian melihat ke bawah panggung. Seorang pria dari bawah berteriak, "Hei, kalian! Jangan menjual masa hidupmu kepada orang lain sembarangan. Apakah kau tidak melihat berita resminya? Jika masa hidupmu dalam game diatur ulang ke nol, kau akan mati di kehidupan nyata. Dan kau Song Fei, kau tahu bahwa masa hidup terkait dengan hidup dan mati, tetapi kau masih mencuci otak fansmu untuk membeli masa hidup mereka. Kau membunuh orang, kami akan melaporkanmu." Song Fei berkata dalam hatinya, benar saja. Ada seseorang yang datang untuk membuat masalah. Song Fei berdiri dan berbicara melalui pengeras suara. Halo semuanya yang hadir. Semuanya, aku Song Fei. Aku memperhatikan beberapa argumen di antara kalian. Akuisisi masa hidupku telah menyita sebagian sumber daya publik dan menimbulkan masalah bagi semua orang. Aku sangat menyesal dan meminta maaf atas hal ini. Dengan kata-kata manis dari mulutnya, membuat para penggemarnya berkata, "Tidak, Opa. Kamu tidak perlu meminta maaf. Opa tidak melakukan kesalahan apapun. Aku sangat berterima kasih kepada semua fansku atas dukungan dan cinta mereka." Pada saat yang sama, aku dengan tulus mengimbau agar semua cinta haruslah positif dan membangkitkan semangat, dan aku berharap setiap orang dapat mengejar bintang secara rasional. Selama periode khusus God Forsaken Game ini, kita dapat melindungi diri kita dengan baik dan bekerja sama dengan cara yang lebih positif untuk mendukung hal-hal yang membawa energi positif bagi masyarakat. Sementara seluruh negeri terpengaruh oleh game God Forsaken, aku juga aktif bekerja sama dengan pihak resmi dan terus bekerja keras dalam game tersebut. Jadi aku menggunakan harta pribadiku untuk membeli kembali masa hidupku, berharap untuk menjadi idola berkualitas tinggi dalam game dan menjadi seseorang yang layak mendapatkan cinta semua orang. Song Fei meneteskan air mata lalu berkata, "Aku melakukan ini untuk membalas budi kepada para fansku. Aku harap semua orang bisa mendapatkan sesuatu di luar game, menjalani kehidupan yang bahagia, bersikap tenang dan damai, serta bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik." Aku tidak menyangka bahwa ini akan membawa begitu banyak masalah bagi semua orang. Jika semua ini menyebabkan masalah bagi semua orang, aku dengan tulus meminta maaf kepada semua orang. Penggemar bahkan Xiao Yu juga berkata, "Tidak perlu meminta maaf. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, Kak Fei. Bagaimana kamu bisa begitu lembut?" Beberapa penggemar menangis histeris karena ucapan dari Song Fei. Beberapa penggemar marah dan berteriak ke pria sebelumnya, "Kalian sekumpulan orang biasa, pergi dari sini sekarang. Kami membantu Kak Fei secara sukarela. Jangan menghina ketulusan Kak Song Fei. Jangan dengar rumor-rumor yang tidak jelas di luar sana. Beraninya kau mempertanyakan saudara? Kau punya otak babi dan mudah percaya. Bagaimana masa hidup game dapat memengaruhi dunia nyata?" Wanita Tang Meize telah tiba di atas panggung, membuat Song Fei bingung. "Akulah orang yang paling mempertaruhkan nyawaku demi saudara. Saat aku offline, aku diberitahu kalau aku hanya punya waktu kurang dari 1 hari untuk hidup, tetapi aku masih berdiri di sini. Walau itu benar, kalau kamu saja tidak punya tekad untuk mati demi saudaramu, kamu tidak pantas mengatakan bahwa kamu mencintai Kak Fei." Para penggemar meneteskan air mata dan berkata, "Itu benar, Song Fei, aku mencintaimu." Mereka berteriak menawarkan masa hidupnya. "Aku punya 20 hari masa hidup, akan kuberikan semuanya padamu. Aku punya 17 hari di sini. Aku punya 3 hari di sini." Song Fei kemudian berkata, "Ya ampun, aku bisa merasakan antusiasme kalian semua. Aku cinta kalian, terutama kamu. Bisa disukai oleh seseorang sepertimu,
Aku benar-benar sangat tersentuh. Opa Song Fei, selama kamu memandangku dengan penuh perasaan seperti ini, meskipun aku harus mati saat ini juga, aku pun rela dengan sepenuh hati. Aku. Belum selesai ucapan Song Fei, tiba-tiba sebuah serangan meluncur ke arahnya dan mengenai kepala Song Fei. Semua penggemar terkejut melihatnya, bahkan sang putri di sampingnya juga terkejut. Song Fei terluka parah, bahkan kepalanya hilang sebagian efek serangan tadi. Song Fei terjatuh tersandar di bahu wanita di depannya. Wanita itu terkejut lalu terjatuh dengan Song Fei. Opa Song Fei, apa yang terjadi dengan Opa Song Fei? Opa Song Fei meninggal. Ah, ada bahaya. Lindungi nona muda dan segera mundur. Cepat, lari. Kita harus segera pergi dari sini. Aku melihatnya. Saat Song Fei mati, muncul cahaya masa hidup di tubuhnya. Lalu cahaya itu tiba-tiba menghilang. Pasti ada seseorang yang mengambilnya. Yang membunuh Song Fei jelas adalah skill dari game God Forsaken. Apa mungkin skill dari game itu bisa digunakan di dunia nyata juga? Bagaimana caranya? Membunuh Song Fei seketika, lalu mengambil umur sambil menghilang. Satu-satunya yang bisa melakukannya hanyalah dia, hanya dia. Akan tetapi tiba-tiba serangan mengenai wanita itu, headshot tepat di kepalanya. Ternyata itu serangan dari Shadow dengan skill Venom Dart. Keadaan di sana semakin kacau. Para penggemar Song Fei berlarian. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Menarik untuk kita nantikan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.